Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ada yang tidak masuk hari ini? Dua anak. Ya. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Bisa bergabung belajar lagi dengan kita. Ya. Amin. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Tapi saya mau ngetes dulu. Coba semangat kalian seberapa? Ya. Nanti kalau ibu bilang salam matematika, kalian jawab semangat, mudah, pasti bisa. Oke? Oke, kita coba ya. Salam matematika. Semangat, mudah, pasti bisa. Semangatnya luar biasa ya. Nah, oke. Sekarang silakan berdiri dulu. Sikap sempurna ya. 17 Agustus tahun 45. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Amin. Modus median. Coba masih ingat nggak? Apa pengertiannya modus? Nilai yang sering muncul. Apa pengertiannya median? Nilai yang Oke, hebat. Sini perhatikan. Ada data tunggal. Data yang pertama perhatikan. Nah, kira-kira gimana kalian merata-ratanya? Ada berapa ini datanya? Ada 80, banyak sekali ya. Nah, kira-kira apakah caranya sama dengan seperti tadi? Tidak. Terus kira-kira gimana caranya? Kira-kira kalau membuat tabel, ada yang masih ingat? Iya. Langkah yang pertama yaitu menentukan jangkauan kelas, baru setelah itu membuat tabel. Untuk apa jadi tabel? Kenapa sih kita perlu mempelajari rata-rata? Apa sih pentingnya buat kita? Iya, tujuan kita belajar hari ini agar peserta didik yaitu kalian bisa menentukan nilai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian yang kedua, bisa menentukan yang pertama tadi menggunakan rumus, yang ini menggunakan Microsoft Excel. Makanya saya tugaskan kalian setiap kelompok harus apa? Membawa laptop. Minimal satu, ya. Lalu kalian nanti diupayakan agar bisa menganalisis masalah kontekstual sekaligus menyelesaikannya, ya. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan rumus. Yang pertama, nanti Ibu akan tayangkan video pembelajaran di sini. Kemudian silakan kalau mau ada yang ditanyakan tentang Excel ya, Microsoft Excel. Setelah itu kalian boleh menanggapi atau bertanya. Untuk penilaiannya, kita akan menilai sikap kalian selama pembelajaran, aktivitas kalian selama pembelajaran seperti apa, ya. Lalu penilaian keterampilan, kemudian keterampilan nanti yang saya nilai adalah waktu presentasi ke depan, waktu bertanya, menanggapi, ya. Cara berdiskusi kalian gimana nanti itu termasuk penilaian keterampilan. Yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Di sini nanti kita adakan tes tulis, tapi soalnya sedikit aja uraian selama 10 menit. Nah, fokus kita mau lihat video pembelajaran tentang Microsoft Excel. Kita mulai dengan membuka Excelnya. Ini kebetulan sengaja saya bisa sampai mudah. Nah, untuk menentukan ini, kita sudah disediakan dulu kita bisa. Jadi belakangannya kita sudah. Kira-kira ada yang ditanyakan langkah-langkahnya? Iya, Nadia ya? Ya, Nadia mau tanya apa? Bertanya, mohon maaf saya masih belum paham mengenai penggunaan tanda kurung pada Excel tadi. Gini anak-anak, karena kita memakai aplikasi Excel, ya suatu program. Jadi cara berpikir program atau suatu sistem itu tidak sama dengan cara berpikir manusia. Sekarang waktunya kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tugas kalian, ketuanya maju ke depan, ambil LKPD-nya anak-anak ya. Anak-anak hebat ini, nah, harus nanti hasil diskusinya benar semua. Ini satu ya. Nah, silakan diskusinya kita mulai dari sekarang.
apa? Oh, coretnya. Loh, kan kamu harus menentukan titik tengahnya dulu. Ya, kalau dikasih simbol atasnya sini XI atau titik tengah silakan. Ini kan kamu masukkan dulu frekuensinya. Nanti kalau sudah hubungi saya lagi, nanti baru setiap ada perhitungan dikasih sama dengan ini. Oke? Kita akan meregangkan otot-otot kita biar fresh lagi pikiran kita bergerak dulu ya. Sekarang silakan kalian berdiri dulu. Coba sambil berdiri saya ulang lagi semangatnya seperti apa. Saya bilang salam matematika ya. Oke. Salam matematika. Semangat muda pasti bisa. Ayo, ya pinter ya. Ini mati aja. Masuk kalah sama dunia. Ayo putar. Oke. Sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok berapa kira-kira? Ayo. Oh, ingat kelompok 1. Ini sementara tadi. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai soal LKPD yang diberikan oleh Bu Reni, yaitu cara mencari rata-rata dari pertumbuhan tinggi tanaman jagung yang menggunakan pupuk urea dan NPK. Kami akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum kita menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya, alangkah baiknya kita harus mengetahui soalnya terlebih dahulu. Pak Jaya adalah seorang petani yang rajin di desa Sukamaju. Saat ini ia menanami sawahnya dengan tanaman jagung yang telah berusia 2 bulan dan diberi pupuk urea. Namun ia heran melihat pertumbuhan tanaman jagungnya yang tidak sama. Akhirnya ia mengambil sampel sebanyak 75 pohon untuk diukur tingginya dan hasil pengukuran tersebut dinyatakan dalam bentuk tabel yang ada di soal kalian ya. Ya, apakah ada pertanyaan? Seandainya ada beberapa sampel tanaman jagung yang mati, apakah ada perubahan pada titik tengah dan perubahan pada frekuensi? Mohon dijelaskan. Jawabannya adalah pada frekuensi dan banyak tanaman akan terjadi perubahan. Karena jika ada beberapa sampel tinggi tanaman jagung yang mati, maka akan terjadi penurunan pada banyak tanaman jagung. Jadi yang mengalami perubahan itu hanya pada nilai frekuensinya, karena jumlahnya ada yang mati, jumlahnya otomatis kan berkurang. Oke, semangat ya, kita beri aplaus atas Oke, silahkan boleh kembali ke tempatnya ya. Kelompok berikutnya maksudnya yang mau presentasi mengenai Excel, barangkali yang berani, ayo siapa? Kelompok saya. Iya, boleh silakan kelompok 3 berani ya. Oke, silakan di depan. Sambil mempersiapkan, temannya boleh memberikan salam pembuka. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana cara menentukan min data berkelompok dengan menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana sih cara untuk menentukan min atau rata-rata dalam Microsoft Excel? Nah, di sini kami sudah menyiapkan sebuah data tabel seperti di layar tersebut. Di situ terdapat tinggi jagung, banyak tanaman, titik tengah, FI kali XI. Nah, sebelum mencari rata-rata atau min, kita harus tahu dulu nih berapa sih titik tengahnya. Nah, caranya untuk mencari titik tengah, kita tinggal lihat, yaitu sama dengan tutup kurung, buka kurung, penjumlahan nilai, tutup kurung, garis miring 2. Baik, terima kasih kepada Dita atas penjelasan materinya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mungkin ada pertanyaan atau apa? Silakan. Untuk menentukan nilai titik tengah atau median, mengapa menggunakan tanda kurung pada rumusnya? Apabila kita tanpa kurung, maka 70 tambah 80 dibagi 2, hasilnya maka dikerjakan adalah secara rutut. Dan apabila kita kasih kurung, maka yang kurung itu dikerjakan terlebih dahulu, kemudian pembagian. Untuk sistem aplikasi itu tidak mungkin dia akan memikirkan sendiri. Kalau kita ada operasi aljabar, di sini kan kalau menemukan titik tengah itu kan ada penjumlahan ketemu dengan pembagian, ya. Dia tidak bingung kalau tidak ada kita kasih kurung dulu, mana yang dikerjakan dulu. Makanya kita betul harus
menggunakan kurung, berarti dijumlahkan dulu antara batas bawah dan batas atas, baru setelah itu sistemnya tahu, oh setelah itu dibagi dua, seperti itu. Sedangkan pada rata-rata tidak perlu menggunakan kurung, kan hanya satu operasi, yaitu pembagian, jadi tidak perlu seperti itu. Terima kasih Bu atas tambahannya. Ya, ternyata ya, daripada yang menyajikan video tadi, yaitu saya, dibandingkan yang presentasi tadi, masih cakepan ini ya, masih luwes kali ini ya, saya kalah ya, presentasi luar biasa. Dari tadi yang kita bahas di diskusi, barangkali siapa yang berani menyimpulkan? Ya, siapa ya? Wah, cowok sekarang. Oke, jadi silakan. Menurut saya kesimpulannya adalah rata-rata atau mean adalah rumus rata-rata itu adalah jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dan dibagi jumlah frekuensi. Hebat sekali, mampu menyimpulkan ya. Kita mau mengadakan tes ya, tes tulis dijawab di lembaran ini aja ya. Ayo, semuanya kumpulkan. Saya sekarang pengen merefleksi sejauh mana kalian hari ini pembelajaran yang kalian rasakan. Menyenangkan. Silakan kalian isi 5 menit saja. Coba saya baca sebentar. Ada yang lumayan menyenangkan, cukup memahami bagi saya. Di materi selanjutnya kita akan lebih seru lagi membahas materi tentang apa? Data berkelompok. Makanya kalian nanti baca-baca di rumah ya. Nah, kemudian hasil dari diskusi tadi kalian buat sebagai tugas individu. Kemudian untuk tugas kelompoknya kalian buat video sederhana saja ya mengenai tadi aplikasi. Ya. Apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makasih Allah. Semoga kita nanti di pertemuan berikutnya diberikan kesehatan, ya, diberikan badan yang sehat, semangat yang kuat, ya. Nah, kalian sudah kelas 12. Persiapkan nanti sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian, perang terus, ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar. Jaga kondisi tubuhnya, ya. Selalu latihan soal, pesan saya kalau matematika kan latihan soal ya. Kemudian jaga kesehatan, ya. Saya doakan semoga kalian nanti sukses kedepannya untuk masa depan kalian dilancarkan, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.